Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Manusia pada dasarnya terbagi dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah impian, harapan, keinginan, dan cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada masa sekarang dan selanjutnya merencanakan pada masa yang akan datang, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, dan begitu seterusnya. Puasa mendidik dan membentuk kita, terutama para generasi muda, adalah membentuk generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Karena sekarang ini yang cukup memusingkan adalah di mana-mana banyak terjadi kerusakan anak muda. Apakah pergaulan bebas, minum-minuman keras, bahkan berbagai macam kerusakan anak muda. Sehingga tidak bisa dibayangkan kalau sudah di mana-mana terjadi kerusakan generasi muda, bagaimana wajah Indonesia 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang. Sehingga Shauqi dalam sebuah syairnya pernah mengatakan, innamal umamul ahlaku ma bakiyat fa in humu dahabat ahlakuhum dahabu, bahwa suatu bangsa akan tegak kalau bangsa itu masih punya akhlak dan budi pekerti yang luhur, dan suatu bangsa akan mengalami kehancuran kalau akhlak dan budi pekertinya sudah bobrok dan hancur. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Di sini perlu saya sampaikan adanya kiat-kiat khusus, 3 kiat khusus, semoga ada manfaatnya bagi generasi muda agar bisa selamat dari masa mudanya dan tidak terjerumus kepada kerusakan generasi muda. Yang pertama adalah generasi muda harus bisa mengukuhkan dan menguatkan niat dalam dirinya. Harus betul-betul dikokohkan. Bismillah, saya harus berhasil meraih masa depan. Bismillah, saya niat cari ilmu. Bismillah, bismillah, dan bismillah. Kuatkan niat dalam dirinya, maka dia tidak akan mudah tergoyahkan oleh berbagai macam kerusakan yang terjadi. Sedangkan kiat yang kedua adalah disiplin, istiqomah, ulet, dan tahan uji. Karena untuk mencapai sebuah keberhasilan, untuk mencapai sebuah kesuksesan, tidak seperti membalik telapak tangan, tidak seperti turunnya embun dari langit di waktu pagi, tidak seperti orang main sulap simsalabim habrakadabra. Untuk bisa mencapai kesuksesan maka butuh proses, dan proses itu tidak jarang membutuhkan perjuangan, pengorbanan, bahkan tidak jarang meneteskan air mata. Sedangkan kiat yang ketiga yang harus dipegang oleh para generasi muda agar bisa selamat dari generasi mudanya dan tidak mengalami kerusakan akhlak dan moral, yang ketiga yang terpenting adalah jangan pernah kalian sia-siakan amanat dan kepercayaan dari kedua orang tua. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya gagal dalam meraih masa depan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya cuma menjadi pegawai bank limbung ke barat ke timur, tidak ada tujuannya. Semua orang tua tentu menginginkan keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Tidakkah pernah kita melihat bagaimana raut muka kedua orang tua kita di saat dalam keadaan tertidur lelap? Bisa kita lihat sekali-kali kita memperhatikan kedua orang tua kita dalam keadaan tertidur lelap. Bapak kita kelihatan sangat payah, bahkan sangat payah, peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, bahkan cacian, cemoohan, hinaan sering ia terima, tapi ia menerima dengan sabar. Itu semua adalah pengorbanan dan perjuangan untuk kita anak-anaknya. Apalagi ibu kita yang begitu besar perjuangannya,
sudah mengandung kita selama 9 bulan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kepayahan yang sangat bertambah-tambah. Bahkan di saat akan sampai kepada kelahiran kita, beliau berjuang dalam keadaan hidup dan mati, sakit, perih, bagaikan ditarik kulit dari dagingnya. Dilahirkan kita dalam kehidupan dunia, dia tidak pernah menyesal sedikit pun. Seolah-olah ada isyarat dalam dirinya, nak, saya ikhlas nak, saya rela nak, walaupun nyawa jadi taruhannya, saya tidak akan minta balasan apapun. Yang penting kamu bisa sukses, bisa berhasil dalam meraih masa depan. Inilah keikhlasan dan juga kebesaran hati dari seorang ibu. Bukan gulungan uang yang ia minta, bukan kepingan emas yang ia harapkan, bukan tumpukan harta yang ingin ia dapatkan, tapi semua itu semata-mata adalah untuk kebahagiaan kita, anak-anaknya. Inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.